Apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat terbaru seputar dunia otomotif. Mulai dari review mobil, motor terbaru, teknologi canggih, dan hal lainnya lagi panas diperbincangkan sama Anda si paling otomotif. Sekarang saya lagi ada di pameran terbesar di Asia Tenggara, apalagi kalau bukan Gias 2025. Rame banget di sini dan kita akan ulas ataupun melihat ada apa aja sih yang menarik di sini. So, start your engine and let's drive! Masih di CNN Indonesia Drive edisi spesial Gias 2025. Kalau pekan lalu kita mengulas mobil dan teknologi terbaru yang ada di Gias 2025, di edisi kali ini kita akan mengulas nih mobil-mobil sport berperforma tinggi tapi tetap ramah lingkungan. Emang ada? Ada. Kita langsung aja yuk ulas yang pertama. Di belakang saya nih, mobil warna kuning ini. Lagi ditemenin sama LC nih. Ini adalah LC 500H. H-nya itu adalah hybrid tuh. Cantik banget ya kalau kita lihat garisnya dari depan ke tengah sampai ke belakang tuh bener-bener sedan sport sejati, aerodinamis banget. Mobil ini sebenarnya udah pernah diperkenalkan pada tahun 2017 lalu, tapi dengan mesin V8 5000 cc. Nah, untuk versi terbarunya di 2025 ini udah pakai mesin 3500 cc V6, tapi udah digabungkan dengan motor listrik karena itu tadi teknologi hybrid yang disematkan ke mobil ini. Tenaganya sekitar 354 horsepower. Penasaran nggak sama bagian dalamnya kayak gimana? Masuk yuk. Masuk ke interiornya, benar-benar menyajikan penampilan yang mewah banget, luxurious, tapi sekaligus sporty. Setirnya udah dilengkapi dengan pedal shift transmission yang ini harusnya emang ada di sebuah mobil sport ataupun supercar kayak gini. Nah, Lexus 500H ini dibekali mesin yang tadi udah saya bilang hybrid dengan mesin bensin 3500 cc V6. Nah, banyak yang bertanya, kira-kira mobil sport kalau hybrid konsumsi bahan bakarnya gimana ya? Untuk mobil ini, konsumsi bahan bakarnya diklaim sekitar 12 km per liter. Mungkin orang akan mikir, itu mah biasa aja kayak mobil-mobil pada umumnya gitu. Tapi buat ukuran sports car dengan mesin 3500 cc V6 alias 6 silinder V, ini adalah angka yang benar-benar irit. Karena kalau misalnya mobil ini nggak pakai teknologi hybrid, mungkin bisa separohnya, sekitar 1:6 atau sekitar 6 km per liter atau sekitar 7 km per liter. Jadi 1:12 alias 12 km per liter itu udah sangat-sangat irit. Mobilnya ganteng, sporty, bisa diajak kenceng, tapi hemat bahan bakar. Ramah lingkungan lagi. Buat yang tanya berapa sih harga sports car ganteng bermesin hybrid ini? Harganya di Indonesia sekitar 3,5 miliar rupiah aja. Di Hall 5 pameran Gias 2025, saya juga dipertontonkan nih di booth-nya Honda ada Honda Prelude. Nah, buat Anda yang pecinta JDM pasti udah nggak asing sama nama Prelude sendiri. Karena di medio tahun 1978 sampai dengan 2001, Honda Prelude itu jadi salah satu sports car dari Honda yang memang cukup populer. Kastanya ada di bawahnya Honda NSX. Karena mobil ini tuh dulu punya mesin 4 silinder dengan cc sekitar 1600 sampai dengan 2200 cc. Tapi masuk ke tahun 2001 harus discontinue karena pasar otomotif itu mulai merangkul ke arah kendaraan penumpang yang multipurpose ya. Apakah itu MPV ataukah itu SUV, sehingga mobil-mobil sport dengan 2 pintu seperti Prelude harus dihentikan produksinya. Tapi di 2025 ini Honda kembali menciptakan dan melahirkan kembali Honda Prelude dengan tampang yang baru, tapi dengan desain yang nggak jauh beda sebenarnya. Garis tarikan-tarikannya tuh sama Honda Prelude yang kita kenal dulu. Nah, alasan Honda menciptakan kembali Prelude ini karena pengen ngebawa aura sport lagi di segmen otomotif, baik itu di Jepang maupun di dunia. Nah, yang bikin beda, mobil ini sekarang sudah menggunakan mesin yang lebih ramah lingkungan karena mengadopsi teknologi eHEV yang dimiliki sama Honda atau Hybrid Electric Vehicle. Sama kayak Honda-Honda lainnya kayak HR-V eHEV, ada CR-V eHEV, ada Civic eHEV, dan Honda Prelude sekarang ikutan. Walaupun belum fix ya,
Apakah akan pakai mesin 1500 cc ataukah 2000 cc, tapi yang jelas akan dikawinkan dengan teknologi hybrid tersebut. Jadi mobil ini bisa diajak gaya, bisa diajak ngebut, tapi tetap ramah lingkungan dan BBM-nya efisien. Mobil hypercar berkelir merah yang ganteng di belakang saya ini adalah Yangwang U9. Ini mobil Tiongkok, tapi gaya desainnya itu kayak Eropa. Wajar ya, karena desainer daripada Yangwang U8 ini adalah orang Jerman bernama Wolfgang Egger, yang dulu pernah menjadi kepala desainer buat brand-brand top Eropa, mulai dari Alfa Romeo, Lamborghini, sampai Audi. Jadi hasilnya Yangwang U8 ini bisa dibilang ini adalah hypercar pertama yang pakai mesin listrik dengan performa tinggi. Kenapa performanya tinggi? Karena horsepower-nya itu mencapai 1300 tenaga kuda, terus newton meternya ataupun torsinya itu mencapai 1600 newton meter. Jadi sekali gas itu rasanya kayak dilempar sama jin keluar angkasa. Nah, mobil ini bisa menempuh top speed sampai dengan 309 km per jam. Sekali charge bisa jalan sekitar 465 km, dan ngisi baterainya dari 30% sampai dengan 80% cuma butuh waktu 10 menit aja. Bahkan jauh lebih cepat daripada mobil-mobil listrik konvensional yang udah dijual di Indonesia. Nah, mobil ini sudah dibekali teknologi DISAS, teknologi by BYD, yang mana mobil itu punya air suspension yang bikin mobilnya bisa goyang-goyang, bahkan bisa lompat, dan punya teknologi supaya mobil ini bergerak 360 derajat hanya diam di tempat. Ini banyak jejak bannya di sekitar showcase yang ada di sini. Dan mobil ini di Tiongkok sana diestimasikan punya harga sekitar 3,5 miliar rupiah. Belum kalau masuk ke Indonesia dengan sejumlah pajak dan regulasi lainnya. Mobil sport ramah lingkungan selanjutnya adalah MG Cyberster. Ini adalah mobil asal Inggris yang sekarang secara kepemilikan udah dimiliki sama perusahaan asal Tiongkok, yaitu SAIC Motor. Lihatin deh, desainnya roadster sejati karena atapnya bisa dibuka dan warnanya berkelir red candy yang seksi banget. Sebagai mobil sport, ini adalah mobil yang bisa dibilang menampilkan aura yang benar-benar sporty, terus juga ditenagai oleh baterai listrik. Mobil sport tapi ditenagai oleh baterai listrik, mirip sama dengan Yangwang U9 tadi. Tapi bedanya, mobil ini dibekali dengan baterai berkapasitas 77 kWh yang bisa menempuh sekitar 500 km sekali cas penuh. Mobil ini juga punya tenaga sekitar 536 horsepower dengan torsi 725 Nm. Tenaga yang cukup kencang. Dan kalau misal saya bisa peragakan nih, cara buka pintunya. Waduh. Bukan pintunya model scissor atau bunting yang terbukanya dramatis banget. Waduh, lihatin. Ini kalau Anda bawa ke mall, turun di lobi, semua mata bakal memandang Anda dengan menggunakan mobil ini. Dengan tenaga yang dimiliki, mobil ini bisa melesat dari 0 sampai dengan 100 km per jam hanya dalam waktu 3,2 detik aja. Dan harganya di Indonesia tembus sekitar 1,6 miliar rupiah. Dan itulah tadi 4 mobil sport ramah lingkungan yang udah kita ulas di Gias 2025. Ada yang hybrid, ada yang full elektrik. Harganya juga disebut. Kira-kira dari semuanya mana yang menggugah Anda untuk merogoh kocek lebih dalam beli mobil-mobil ganteng ini? Cuma satu. Oke, saya mau lanjut main lagi. So, tetaplah bersama kami karena masih ada sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap di CNN Indonesia Drive. Pemerintah Jakarta kembali meresmikan koridor baru bus Transjakarta, yaitu koridor 1W yang punya rute dari Blok M menuju ke kawasan Ancol, Jakarta Utara sejauh lebih kurang hampir 50 km. Lumayan nih, 50 km cuman bayar Rp3.500 aja. Tuh, pada seneng kan naik Transjakarta? Nah,
Rute ini bisa dipakai oleh Anda yang suka naik bus Transjakarta ataupun suka berwisata ke Ancol. Pengen tahu informasi selengkapnya? Berikut ini. Setelah rute Blok M Bogor, Blok M Pik 2, dan Blok M Alam Sutra, kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan bus Transjakarta Koridor 1W, rute Blok M Ancol. Menghubungkan dua destinasi wisata di selatan Jakarta dan kawasan pesisir utara ibu kota, rute Blok M Ancol ini diresmikan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Ancol Sabtu lalu. Total ada 13 unit bus yang beroperasi setiap hari dari pukul 5 pagi sampai jam 10 malam. Menariknya, seluruh armada bus di koridor ini adalah bus listrik produksi Tiongkok yang diklaim ramah emisi. Pramono menargetkan pada akhir 2025 nanti ada 500 bus listrik beroperasi di jalanan ibu kota. Pemerintah Jakarta akan secara signifikan menurunkan emisi yang dihasilkan dari transportasi ini. Di tahun ini kita akan mengoperasikan 200 mobil listrik baru. Sekarang 70 sudah beroperasi, 130 akan menyusul, dan 300 mobil listrik yang sebelumnya sudah berjalan, sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 akan ada 500 mobil listrik yang beroperasi di Jakarta yang emisinya 0%. Minggu pagi saya mau jajal rute baru ini. Setelah menunggu 10 menit di jalur 5 Terminal Blok M, bus anyar datang juga. Minggu pagi atau hari kedua koridor 1W rute Blok M Ancol beroperasi, belum terlalu banyak nih penumpang yang naik, jadi saya masih ke bagian duduk. Tadi bus berangkat dari Terminal Blok M sekitar pukul 10:07 pagi dan rute Blok M Ancol ini melewati jalur arteri Blok M, kemudian Senayan, Sudirman, Gatot Subroto, dan setelah halte Petamburan, bus masuk ke jalan tol untuk nanti keluar di kawasan Ancol. Jadi artinya tidak perlu transit di JI Expo Kemayoran. Rute koridor 1W dari Blok M menuju Ancol melintasi 8 halte. Sementara dari rute sebaliknya sebanyak 10 halte karena dari Ancol bus berhenti dulu di halte JI Expo Kemayoran dan Kemanggisan. Para penumpang menyambut positif kehadiran rute baru ini. Tapi ini baru coba juga sih, baru naik ke Ancol, naik Transjakarta. Ini pertama kali ya? Biasanya naik apa kalau ke Ancol? Biasanya lagi itu ada tapi transit ya. Kalau ini kan langsung ya. Jadi kayak lebih transit di Kemayoran ya? Iya, ini lebih mudah sih karena langsung. Ini sebenarnya langkah yang bagus dari Pemprov DKI memperbanyak transportasi umum yang lewat jalan tol Jakarta, karena sayang kalau Jakarta banyak jalan tol tapi tidak ada transportasi umum yang lewat. Nah, dengan adanya rute-rute Transjakarta yang lewat tol, ya salah satunya 1W yang baru ini, ya saya berharap sih ya warga Jakarta dan sekitarnya bisa makin banyak menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan pada akhirnya kan bisa berdampak juga mengurangi kemacetan dan juga polusi udara. Sampai! Sudah sampai di Ancol pukul 10:50, artinya waktu tempuh rute sepanjang lebih dari 48 km dengan situasi lalu lintas yang relatif lancar pada akhir pekan hanya kurang dari 45 menit saja. Kehadiran koridor 1W Blok M Ancol ini bisa menjadi opsi yang menarik bagi masyarakat, baik untuk komuter saat bekerja ataupun juga berwisata dari jantung pergaulan Jakarta Selatan di Blok M menuju ke ikon wisata Jakarta di Ancol. Hadirnya rute-rute baru Transjakarta di dalam kota dan menjangkau kawasan penyangga Bodetabek diharapkan semakin banyak masyarakat beralih ke moda transportasi umum. PT Transjakarta menargetkan jumlah penumpang pada tahun ini mencapai 407 juta pelanggan atau naik 36 juta dari tahun 2024. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta. Setelah selesai membangun pusat riset dan juga pabrik di Hungaria, brand otomotif asal Tiongkok, BYD ini langsung memperkenalkan produk city car terbarunya di Eropa yang dikasih nama Dolphin Surf. Nah, Dolphin Surf ini kalau di Tiongkok namanya BYD Seagull, sedangkan di Indonesia namanya BYD Atowan. Seperti yang ada di depan saya, dan
menjadi daya tarik para pengunjung yang ada di Gias 2025. Nah, gebrakan yang dilakukan sampai BYD ini dianalisa oleh para penggemar otomotif ataupun pengamat otomotif di Eropa sana bisa mengancam eksistensi dari pabrikan-pabrikan ataupun brand asal benua biru. Produsen asal Tiongkok BYD meluncurkan mobil listrik mungil andalannya BYD Seagull ke pasar Eropa dengan nama Dolphin Surf. Perubahan paling kentara adalah dimensi mobil yang sedikit lebih besar untuk versi Eropa. BYD Dolphin Surf memiliki panjang 3.990 mm yang berarti 210 mm lebih panjang dari Seagull, 5 mm lebih lebar, dan 40 mm lebih tinggi. Di pasar Eropa, BYD Dolphin Surf hadir dalam 3 varian yakni Active, Buzz, dan Comfort. Ketiganya menggunakan EAT Platform 3.0 dan penggerak roda depan dengan kecepatan maksimum 150 km per jam. Mobil ini akan dijual mulai dari €22.990 atau sekitar Rp423 juta untuk jarak tempuh 322 km hingga €24.990 atau sekitar Rp459 juta untuk jarak tempuh 507 km. Sebelumnya BYD resmi membangun kantor pusat dan pusat riset Eropa di Budapest, Hungaria sebagai bagian dari ekspansi besar-besaran ke pasar Eropa. Perusahaan kendaraan energi baru asal Tiongkok itu menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan pemerintah Hungaria pada 15 Mei lalu. For sure we will produce in Europe. This will happen in Hungary. By the end of this year, the production plant should be ready. When it comes to which cars, I can't confirm, but for sure we will produce cars that we will sell in Europe. Analis industri mobil asal Jerman Stefan Bretzel memperkirakan BYD akan sangat sukses berkat varian mobil listrik dengan jarak tempuh 300 hingga 400 km yang dirasa sudah cukup bagi sebagian besar konsumen Eropa. Hal tersebut sudah pasti menjadi alarm serius bagi para produsen mobil asal Eropa dengan perang harga murah yang ditawarkan pabrikan Tiongkok. Den Druck für die deutschen Hersteller, insbesondere eben für den Volkswagen-Konzern, aber auch für den Stellantis-Konzern und für Renault, weil jetzt eben in den preissensitiven Segmenten starke Wettbewerber aus China kommen werden. BYD wird mit diesem Modell nicht der einzige bleiben, sondern es werden noch weitere Hersteller aus China kommen mit günstigen Preisen. Berdasarkan data Jato Dynamics, BYD Company berhasil menjual lebih banyak mobil listrik daripada Tesla Incorporated di pasar Eropa untuk pertama kalinya pada April 2025. Pabrikan asal Tiongkok itu telah menjual 7.231 unit mobil listrik di pasar Eropa sepanjang April 2024. Angka itu naik 169% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menempatkan BYD di peringkat ke-10 merek mobil listrik paling laris pada bulan tersebut. Sementara itu Tesla mengekor satu peringkat di belakangnya dengan volume penjualan sebanyak 7.165 unit atau turun 40% secara tahunan. Mobil-mobil di dinding, diam-diam gak jalan. Mobil di belakang ini literally mobil yang lagi nempel di dinding. Mungkin nih mobilnya Spider-Man yang lagi ditinggal bertugas jadi pahlawan super. Nah, tapi di Inggris sana ternyata ada loh mobil yang bisa nempel di dinding bahkan di langit-langit secara terbalik kayak gini. Penasaran nggak? Tunggu informasi selengkapnya tetap di CNN Indonesia Drive. Nah, Anda pasti mengira mobil yang bisa nempel ataupun jalan di dinding itu hypercar yang ada di belakang ya? Oh jelas bukan. Tapi ada loh hypercar yang beneran bisa nempel di atas dinding ataupun di langit-langit selama bidangnya rata. Di Inggris ada brand otomotif bernama McMurtry Automotive yang punya hypercar yang beneran bisa nempel di atas langit-langit. Ini dipamerin pada saat event Goodwood Festival of Speed di Inggris beberapa waktu lalu. Penasaran? Berikut liputannya. Inilah McMurtry Spearlink, mobil listrik hypercar buatan Inggris yang mencuri perhatian di ajang Goodwood Festival of Speed 2025 di West Sussex, Inggris.
Stirling bukan mobil hypercar biasa. Ia memecahkan rekor di lintasan ikonik seperti Goodwood Hill Climb dan Top Gear Test Track, bahkan menyalakan catatan waktu mobil Formula One. Mobil ini terkenal karena teknologi downforce on demand yang menggunakan kipas untuk mengubah aerodinamika mobil agar menciptakan cengkraman sehingga mobil bisa menempel pada bidang yang terbalik. Dengan berat hanya 1 ton dan 2 kipas bertenaga tinggi yang berputar hingga 23.000 rpm, Stirling menghasilkan gaya tekan ke bawah sebesar 2.000 kg atau 2 kali beratnya sendiri. Ini memungkinkan akselerasi 0 ke 60 mil per jam dalam waktu kurang dari 1,5 detik dan menikung dengan gaya gravitasi 3G. Using fans for downforce is actually a really energy efficient way to get your downforce and get your track performance. For example, in a Formula One car, if you just lift off the throttle, you will decelerate doing 1G, which is like an emergency stop in your road car. That's purely the aerodynamic drag holding the car back. So that shows how much energy is being consumed. With this, we probably use between 5 and 10 times less energy to achieve the same downforce, which bodes well for the future of sustainable racing as well. Suara kipasnya yang menggelegar membuat banyak orang tak percaya bahwa Stirling adalah mobil listrik. Tak hanya di dunia balap, teknologi ini diperkirakan akan diterapkan di mobil jalan raya di masa depan. McMurtry percaya downforce vakum ini bisa meningkatkan keselamatan, memperpendek jarak pengereman, dan mengurangi risiko kecelakaan. McMurtry akan memproduksi 100 unit Stirling dengan harga hampir 1 juta pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah. Pengiriman kepada pelanggan di seluruh dunia dijadwalkan mulai tahun 2026. China terus-terusan gak kasih ampun buat nunjukin perkembangan teknologinya ke dunia internasional. Nah, hal ini dilakukan di salah satu pertemuan yang dilakukan oleh para pejabat negara setingkat menteri di Beijing sana yang diajak untuk merasakan seperti apa sih zona kendaraan otonom yang bisa berjalan tanpa adanya pengemudi. Keren lah. Pada hari Jumat, sejumlah tamu asing yang menghadiri pertemuan tingkat Menteri Dialog Peradaban Global berkesempatan mengunjungi Beijing High Level Autonomous Driving Demonstration Zone. Mereka menjajal langsung mobil otonom yang kini tengah dikembangkan di China. Mobil otonom yang mereka naiki tak hanya beroperasi di lintasan percobaan, tetapi juga di jalanan ibu kota yang padat. Ini membuat para tamu semakin kagum akan kemajuan teknologi di China. It was very smooth and very intelligent, and I thought it was quite amazing actually. We went into busy Beijing traffic, so we didn't just stay on a practice track, we actually went into traffic, and it just makes you think in 5 years, 10 years, if I come back to Beijing, what's it going to be like? I think it's very exciting. I talked to many people in Geneva. Hey, you know, Xiaomi, they make cars. Huawei, they make cars. They don't believe. No, this is impossible. No, it's possible. I encourage just the Europeans and in general any people around the world to come here to visit the country. Tak hanya itu, para tamu juga mengunjungi pabrik mobil listrik Xiaomi yang menjadi simbol pesatnya perkembangan kendaraan energi baru di negeri tirai bambu tersebut. China semakin serius menunjukkan bahwa masa depan transportasi bukan lagi sekadar konsep, tetapi sudah menjadi kenyataan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Lengkapi juga informasi menarik dari konten-konten CNN Indonesia Drive lainnya di kanal sosial media TikTok dan juga Instagram @CNN Indonesia. Saya Alwi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride. Dah, Mbak.